Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasini. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Kurik. Keberadaan SMA Negeri 1 Kurik yaitu di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi inovasi pembelajaran yaitu melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini akan memiliki variasi media pembelajaran, sehingga peserta didik yang memiliki karakter berbeda dalam proses pembelajaran akan terbantukan. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik merupakan hal yang sangat penting, karena melakukan asesmen diagnostik akan diketahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Asesmen diagnostik yang dilakukan yaitu meliputi asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Untuk mengetahui inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada asesmen diagnostik, mari simak video selanjutnya. Media pembelajaran yang dipersiapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran adalah berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Pada saat melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, peserta didik mengunduh aplikasi Aku Pintar di gawainya masing-masing. Kemudian, peserta didik mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dan hasilnya di-screenshot dan dikirim pada link yang telah diberikan untuk dianalisis oleh ibu guru. Selanjutnya, melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, yaitu guru akan menyiapkan soal pertanyaan berupa pertanyaan pemantik tentang materi yang akan dipelajari. Soal yang disusun menggunakan skema Piaget, karena dengan skema tersebut memudahkan guru untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah melakukan asesmen diagnostik, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Pemetaan ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik dan gaya belajar. Peserta didik dengan tipe gaya belajar visual, maka dalam proses pembelajaran akan menggunakan media pembelajaran berbentuk poster. Sedangkan untuk peserta didik yang tipe belajarnya audio, maka akan menggunakan video dan mendengarkan suara dari video yang telah dibuat oleh guru. Sedangkan untuk peserta didik dengan tipe gaya belajar kinestetik, maka akan menggunakan media pembelajaran alat peraga. Alat peraga ini berupa kartu dan ubin yang ada di dalam kelas. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas, akan ada 7 kelompok kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu untuk kelompok dengan tipe gaya belajar visual tingkat pemahaman rendah, visual tingkat pemahaman sedang, visual tingkat pemahaman tinggi, tipe gaya belajar audio tingkat pemahaman rendah, tipe gaya belajar audio dengan tingkat pemahaman sedang, tipe gaya belajar audio dengan tingkat pemahaman tinggi, dan tipe gaya belajar kinestetik dengan tingkat pemahaman rendah. Pembagian kelompok ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan di awal, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas bervariasi tergantung dengan kebutuhan peserta didik. Praktek baik yang telah saya lakukan tentunya memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut diantaranya, yang pertama, memetakan kebutuhan peserta didik harus dilakukan secara cermat dan secara teliti. Yang kedua, harus memiliki keterampilan dalam menyusun media pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, dalam pengelolaan kelas harus dilakukan secara baik, karena pada saat proses pembelajaran terjadi beberapa kegiatan pembelajaran yang berbeda. Dalam melakukan praktik baik yang telah dilakukan, tentunya ada keterlibatan dari pihak-pihak lain, yaitu kepala sekolah selaku penanggung jawab dan pimpinan di sekolah, kurikulum, rekan sejawat, dan peserta didik. Langkah ataupun strategi menghadapi tantangan yaitu bertemu dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk menyampaikan praktik baik yang akan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kurik menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran diagnostik merupakan pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru, sehingga pembelajaran diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan dari anak didik, sehingga Bapak Ibu Guru bisa mencari solusi untuk penerapan asesmen berikutnya. Kemudian untuk video yang Ibu Lasini buat itu merupakan video yang memberikan semangat kepada teman-teman guru dan juga mempermudah kepada anak-anak didik untuk menentukan asesmen apa yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendy Budi Rahayu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kurik sekaligus sebagai rekan sejawat dari Ibu Lasini SPD MPD. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Lasini yaitu asesmen diagnostik sangat bagus, karena dengan asesmen diagnostik kita sebagai pendidik mengetahui gaya belajar dari peserta didik kita. Apakah kategori kinestetik, audio, atau visual. Sekaligus kita mengetahui kemampuan awal dari peserta didik kita, apakah kategori tinggi, rendah, atau sedang. Sehingga kita dapat menyusun suatu kegiatan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kriteria dari peserta didik kita. Nah, dengan pembelajaran yang disesuaikan, maka hasil yang akan kita peroleh akan lebih maksimal, atau peningkatan dari peserta didik akan lebih maksimal. Wah, kalian lagi ngobrolin apa nih? Kita lagi ngobrolin tentang asesmen diagnostik. Wah, kemarin di kelasku juga. Ya, memang seru. Oh iya, kemarin hasil asesmen diagnostik kalian dapat tipe belajar apa nih? Kalau aku tipe pembelajarannya yaitu audio. Kalau aku tipe visual. Wah, kita sama. Kalau aku sih kinestetik. Berarti pakai alat peraga ya? Ya, bener banget. Kami, siswa SMA Negeri 1 Kurik, mendukung adanya asesmen diagnostik pada proses pembelajaran. Salam dari ujung timur Indonesia. Sabisa, kok bisa, torang bisa. Demikianlah inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu pada pembelajaran asesmen diagnostik. Terima kasih telah menyimak videonya. Salam dari ujung timur Indonesia, Kota Rusa, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Sabisa, kok bisa, torang bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.